Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jawabannya piye kira apa ya? Itu semangat pagi. Itu nanti kalau di ruangan yang ini kita semangat pagi ya. Tapi kalau ini karena kita dalam suasana yang seperti ini saja, mungkin santai saja. Ya, jadi kita pun juga akan menyampaikan hal-hal ini tidak seperti di dalam kayak kemarin, nggak seperti di tinggi Atria ataupun di gedung, itu tidak. Tapi karena ini santai gitu, kalau menyampaikan ini aja dasar santai saja, ngerti nggih? Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah. Kalau saya mulai dari menata niat. Bagaimana kita ini memanage niat kita? Karena kalau kita tidak manage niat kita, berbahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan di dalam niat itu, pertama, tetap bagaimanapun wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak ada yang lainnya. Ini lagi-lagi kemarin kami sudah menyampaikan, yuk tata niat kita, benar-benar tata hati kita, jangan sampai hati kita atau niat kita ini kok salah. Kalau niat kita kok salah, repot mungkin. Di sana pun akan ya terjadi hal-hal yang merepotkan. Makanya dari awal saat ini pun niatkan apa? Lillahi ta'ala. Sehingga dengan kita niat lillahi ta'ala tuh enak, Pak Bu. Ya, enak. Makan nyaman, mandi pun nyaman, mau kemana-mana itu nyaman. Tapi kalau kita niatkan dari awal kok ada suatu hal, itu mesti di sini ada kemerungsung. Kemerungsung, you know? Banyak yang ini ya. Bu, tahu kemerungsung nggak? Ya, dari Bandung. Ya, kemerungsung itu apa ya bahasa? Tergesa-gesa. Jadi rasanya itu nggak enak, nggak nyaman. Orang kemerungsung itu biasanya banyak yang ketinggalan. Al-ajalah istilahnya itu. Karena disebutkan al-ajalah itu minasyaitan. Jadi ajalah atau itu tadi ya, kesusu itu, ketergesa-gesaan itu adalah sebagian dari syaitan. Nah, maka kita semuanya naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita ini kok ikut-ikut seperti itu. Ada nggih? Jadi benar-benar tata niat kita lillahi ta'ala. Jangan salah. Bahkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapatkan. Apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapatkan. Karena tidak sedikit, maaf, ya, kemarin sudah diceritakan ada jamaah yang kesana, kesannya niatnya hanya mau jual beli emas. Mau jual beli apa? Emas. Ternyata di situ hilang Bu emasnya. Mau bilang ingin ya beli boleh lah, beli boleh untuk kenang-kenangan itu. Tapi nggak usah lah kita kok belanja yang sampai seperti itu. Oke? Jadi benar-benar tata niatnya lillahi ta'ala. Dan kita akan mendapatkan dunia dan juga mendapatkan akhirat, insya Allah. Maka di sini apa tuh niatnya untuk kesini? Maksudnya niat kita di sini ini apa? Maka pernah suatu ketika ada seorang syekh yang beliau mau menemui tamu saja menata niatnya, masya Allah, tidak hanya satu niat. Okay. Jadi jenengan kalau semua ada yang tak assalamualaikum, kira-kira ada niat nggak di dalamnya, Bu? Pak, niat apa Bu? Waalaikumsalam. Terus? Itu saja. Nah, kita tata Bu. Ternyata syekh ini pernah diketok pintunya, assalamualaikum. Ternyata beliau itu di dalam rumah belum jawab salamnya, beliau menata niatnya. Mulai dari menjawab salam, membukakan pintu, bersalaman, itu nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu
dia menghormati tamu, dia ini dan lain sebagainya. Banyak sekali ditata, dan ternyata dari niat itu dia mendapatkan semuanya. Tapi ingat, dari awal itu niatnya adalah lillahi. Akan bisa dipahami? Orang yang tidak punya niat apa-apa berarti dia akan bekerja asal-asalan. Betul? Betul, betul? Orang yang dia tidak punya niat lah, kerjanya sakarepe dhewe. Ya, karena apa? Tidak ada niat. Kita kerja yang penting asal kerja, nggak akan dapat apa-apa. Nggak Iya nggak, Bu? Kerja nggak niat apa-apa nggak. Maka kita semuanya, iya, yang penting cuma itu saja, nggak punya capek. Makanya kita semuanya tata niat ini benar-benar niat itu kita harus utuh di dalam diri kita sehingga mendapatkan semuanya. Selanjutnya, orang yang niat hanya bekerja atau mencari uang, maka yang dia dapat hanya uangnya saja. Jadi kita melakukan bekerja itu kok niatnya hanya untuk mencari uang, toh dia tidak mendapatkan ridho dari Allah. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Dia hanya mendapatkan uangnya saja. Maka kita benar-benar niatkan ini tadi. Niatkan. Maka sering saya sampaikan kalau kepada jamaah kami itu, jenengan kalau bangun tidur itu apa, Bu? Berdoa. Ya enggak? Atau langsung ke kamar mandi tanpa doa? Doa dulu. Masih hafal doanya? Pak, masih hafal Pak doanya, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu masih hafal? Mari kita bersama-sama berdoa setelah bangun tidur. Malah doanya nanti Allah, alhamdulillahilladzi amanah. Repot ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah. Setelah doa itu kira-kira Bapak Ibu ngapain? Duduk sebentar. Terus? Tangannya bisa sambil mengusap muka. Terus? Nah, ini Bu, biar kita ini mendapatkan pahala keseluruhan, setelah bangun tidur, setelah berdoa kita niat, Bu. Niat apa? Ya Allah, aku berniat. Memakai bahasa Indonesia boleh, memakai bahasa Jawa boleh, memakai bahasa Arab juga boleh. Ya Allah, aku berniat seluruh amal soleh yang aku lakukan hari ini hanya untuk mendapatkan ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Gimana? Ya Allah, aku berniat ya, segala amal soleh yang aku lakukan pada hari ini hanya untuk mendapatkan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Kata nggih? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah insya Allah. Setelah bangun tadi biasanya banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Maka ini nanti terus ditulis gitu ya, tempel di depan tempat kita bangun, Bu. Jadi pas kita bangun, nah ada tulisan langsung, oh iya aku mau berniat. Nanti kalau seumpama saya tanya 1 minggu lagi, saya yakin banyak yang belum melakukan atau lupa melakukannya. Ya enggak? Nah, di dalam niat inilah penting sekali. Maka kita setelah itu, Bu, setelah berniat, kita ke kamar mandi itu menjadi ibadah. Oke? Ke kamar mandi ngapain saja kita di situ di kamar mandi. Misal, maaf, mulai kita berbucal, kita mengeluarkan dari apa yang ada di tubuh kita, kotoran yang ada di tubuh kita, itu juga ibadah. Ya, nah itu mengeluarkan kotoran di dalam tubuh kita saja menjadi ibadah. Sikat gigi, ibadah nggak, Bu, Pak? Ibadah, membersihkan. Oke, terus apa lagi? Misalnya tadi kita nyapu di tangan lah, membersihkan tangan, terus kita wudhu dan lain sebagainya. Itu semua amal soleh yang kita lakukan dalam hari itu menjadi ibadah.
jenengan nyapu itu jadi ibadah, jenengan membuatkan teh untuk suaminya itu ibadah, yang bapaknya bekerja itu menjadi ibadah, karena sudah diniatkan segala amal soleh yang dilakukan pada hari itu hanya untuk menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting dari awal bagaimana kita harus ada niat. Dan selain itu tadi, daripada duduk kok kosong saja ya Bu, bangun tidur terus setelah itu berdoa terus diam saja. Nah ini nanti setelah itu kok lupa membaca bismillah, lupa berniat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dari awal kita kok sudah bangun tidur berdoa, kok kita terus berniat, maka insya Allah di situ semuanya akan menjadi ibadah, segala amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan pada hari itu. Mau Bu, Pak? Mau nggak? Mau. Satu hari bisa menjadi ibadah full. Makanya ini benar-benar dilakukan, benar-benar diingatkan. Dan selain itu, fungsinya apa? Ternyata kalau kita bangun kok langsung berdiri, langsung ke kamar mandi, biasanya jantungnya yang nggak kuat, cepat banget jantung ini nggak kuat. Tapi kalau kita bangun tidur, duduk dulu tadi itu berdoa, duduk dulu kita berniat, maka insya Allah itu akan menjagalah jantung kita itu kan seperti itu. Ya, selanjutnya orang yang mempunyai niat untuk belajar yang mendapatkan ilmunya saja tanpa mendapatkan ridho dari Allah. Tapi orang yang mempunyai niat untuk menggapai, untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan dunianya dan akhiratnya. Ya, jadi makanya ini Pak Bu, kita semuanya psikombaya nafsi, benar-benar kuatkan niat kita. Ya, bersihkan niat kita. Jangan sampai niat itu nanti salah alamat. Jadi ada ibarat niat itu seperti alamat surat. Kalau seumpama alamat surat itu salah, kira-kira sampai enggak Bu, Pak? Sampai enggak? Enggak sampai. Makanya benar-benar niat itu maka akan sampai. Ya, akan sampai. Insya Allah kalau sampai ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai dari sekarang tata niatnya. Kami sering mengingatkan itu karena banyak di akhir menjelang berangkat itu malah niatnya itu wah macam-macam itu. Ya macam-macam. Makanya ini jangan sampai salah, tata niatnya benar-benar. Insya Allah kita akan mendapatkan umroh yang makbulah dan umroh yang mabrurah insya Allah. Allahumma. Baik, selanjutnya ini niat memang saya pangkas saja, sedikit saja. Jadi akan kita lanjutkan tentang masalah ihram. Ini kita ulang lagi di dalam pesantren umroh kemarin, sedikit kami bahas tentang masalah ihram. Gitu nggih? Sudah paham atau belum masalah ihram? Belum. Ada yang kemarin belum ikut. Nah, ini sekarang kita akan bahas lagi gitu ya. Pertama tentang masalah ihram. Ihram ini adalah pengharaman. Pengharaman dari apa? Pengharaman dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah itu. Oke, pengharaman dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah tersebut. Contohnya apa? Contohnya kalau kita wudu, misalnya gitu, kalau kita ini sholat itu karena ada takbiratul ihram. Ini kemarin yang saya sampaikan. Masih ingat Bu, Pak, yang kemarin ikut pesantren umroh di Atria? Masih ingat? Halo. Hai. Halo. Masih ingat boten? Alhamdulillah. Bu Nunung masih ingat? Ya. Jadi inilah bagaimana kita semuanya ternyata dalam ihram ini adalah pengharaman. Sama di dalam sholat kami sebutkan ada takbiratul ihram, bukan takbiratul ikram ya. Namanya takbiratul ihram, takbir pengharaman. Kenapa kok takbir pengharaman? Karena ada hal-hal yang di situ kalau kita lakukan pada waktu sholat itu menjadi batal sholatnya. Gimana Udan? Ya atau tidak? Yang saya tanya waktu itu, makan boleh enggak Pak Bu? Makan boleh atau tidak Pak Bu? Boleh. Makan boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau pas sholat tidak boleh. Minum boleh enggak? Boleh. Tapi kalau pas sholat tidak boleh. Ngobrol boleh enggak?
Boleh. Tapi kalau pas sholat tidak boleh. Karena apa? Ada takbiratul ihram. Karena ada takbir pengharaman. Sehingga setelah masuk Allahu Akbar, di situ kita diharamkan untuk ngobrol, di situ kita diharamkan untuk makan, di situ kita diharamkan untuk minum, karena hal-hal itu bisa membatalkan sholat. Apa dia? Bisa dipahami? Sama di sini ada ihram juga. Selama kita mulai niat ihram di awal, ya, niat ihram ting awal niku ada niatnya bagaimana kemarin? Sudah masih ingat? Masih ingat, Bu? Bu, ini yang sudah mau berangkat ini, Pak. Pripun, Pak? Masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. 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 Nawaitul umrata. Nawaitul umratan. Nawaitul umrata. Nawaitul umratan. Umrota bukan umrotan nggih. Nawaitul umrata. Nawaitul umratan. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Ini adalah niat kita mulai menjalankan umroh. Nanti insya Allah setelah kita dari Madinah, kita akan pergi ke sebuah tempat yang namanya Dzul Hulaifah. Mana, Bu? Pak? Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah niku mana? Bir Ali. Oke, Dzul Hulaifah adalah Bir Ali. Bir Ali itu kenapa kok dinamakan Bir Ali? Karena tempat itu dulu banyak sumur yang dibangun oleh Ali bin Abi Thalib. Gitu nggih? Nah, namanya Bir Ali juga. Nah, di situ nanti kita wudu, ya, wudu lagi. Terus setelah itu kita bersuci lagi. Setelah itu kita masuk ke dalam masjidnya. Setelah masuk ke dalam masjid, kita sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat ihram. Nggih? Sholat sunat ihram. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatal ihrami rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nanti nggih? Nah, mau yang lebih simpel boleh. Nawaitu usolli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Ngoten nggih parah. Nggih? Kampel napa mboten? Nggih, kampel nggih, kampel dihafal nggih. Insyaallah niku niat, terus kita melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah melaksanakan 2 rakaat, kita semuanya akan masuk bis. Mungkin sebelum masuk bis kita foto-foto dulu gitu. Jadi setelah foto masuk ke bis, nah di bis itu nanti kita akan dipimpin untuk membaca niat ihram umrah. Atau nggih? Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Enten pertanyaan? Baik. Mulai dari niat ihram itu, maka kita semua harus benar-benar menjaga diri. Sebelum niat ihram, sebelum kita berangkat masih di hotel itu tadi, kita hendaknya mandi besar. Sudah mandi besar, terus setelah itu sudah nggak usah semprot-semprot minyak wangi ya. Nah, nanti biasanya ibu-ibu itu kemarin ya, yang kemarin itu pas kami berangkat, itu ibu-ibu sebelum berangkat, semprotan minyak wangi. Apa yang terjadi? Sampai di tadi Bir Ali. Nah, pas kita coba, Bu, jenengan pakai minyak wangi. Iya, wangi banget kan gitu. Ganti bajunya. Ya, jadi udah nggak usah pakai minyak wangi. Pas mandi besar pakai sabun sudah cukup itu. Nanti kalaupun pakai minyak wangi di badannya bukan di bajunya.
Ini ya. Kalau ibu-ibu kan memang pakai ini ya, kalau pakai baju biasa untuk kita berangkat umroh itu. Nah, kalau yang bapak-bapak kan pakai kain ihram. Nah, kain ihram ini pun juga nggak usah lah dikasih wangi-wangian. Ngerti ya? Nah, baik. Nah, setelah itu sudah mandi besar, kita berangkat tadi ke Dzulhulaifah karena memang yang paling enak ini daripada kita dari sini, dari mana? Dari Indonesia kita nanti ke Jeddah langsung sudah niat sampai di Yamamah kita niat untuk ihram umroh, itu ribet sekali. Makanya kenapa kita kok mengambil yang dari Madinah, dan yang dari Madinah itu ternyata istilahnya harga tiketnya itu lebih tinggi daripada yang turun di Jeddah. Makanya disinilah kita mengetahui tentang beberapa ini. Jadi kalau landing ke Madinah itu biasanya harganya lebih tinggi daripada landing di Jeddah. Jadi makanya kita tetap milih bagaimana kita tetap landing di Madinah karena lebih nyaman. Kalau kita biasanya landing di Jeddah itu ada yang pakai bis lagi ke Madinah. Bis lagi ke Madinah kurang lebih kita itu memakan waktu 5-6 jaman. Ya, ada keretanya sekarang. Tapi kalau biasanya ya, kalau yang cari murah itu seperti itu. Ya, monggo. Yang cari murah biasanya pakai bis dari situ. Nah, ini makanya kita semuanya daripada hal yang kayak gitu kita ambil yang langsung Madinah, gitu. Terus selanjutnya, ini untuk bapak-bapak jangan lupa, kemarin sudah bisa semuanya memakai kain ihramnya? Insya Allah. Sudah dicoba di rumah? Belum. Wah. Paling tidak. Oh ya, bagaimana tata cara kita memakai kain ihram? Karena terkadang di YouTube pun ataupun di YouTube di apapun video itu banyak yang kurang lengkap. Nah, nanti kalau seumpama di sana ke room-roomnya dipilih. Jadi bagaimana kita pada waktu sholat, bagaimana kita ini pada waktu biasa, bagaimana kita pada waktu di base misalnya gitu, bagaimana kita pada waktu di waktu mau tawaf. Nah, ini kan kita pakaiannya itu berbeda cara memakainya. Ya, jadi tidak hanya satu ini saja, satu pakaian memakai kayak gitu saja tidak, tapi ada beberapa hal. Jadi nanti akan lebih enak, nanti yang lebih nyamannya bagaimana ini yang kita harapkan seperti itu. Kira-kira sudah bisa nomor dereng? Dereng. Ajeng saniki nyobi ngoten. Ya, itu berarti misalnya 2-3 kali ya pakai ini cowok ya? Ya, tetap pakai itu saja. Tetap pakai itu saja. Selama nggak kena najis. Kalau kena najis nanti langsung dicuci. Yang kena najis itu tadi langsung dicuci. Nonton nggih? Maaf, kalau kencing, kencing kan terkena, kadang terkena kencingnya karena belum bersih di dalam membersihkannya, terkadang keluar kencingnya, nah itu bisa menjadi najis ini. Berarti yang tahu yang pakai sendiri. Iya, yang tahu adalah yang pakai. Nonton nggih? Jadi benar-benar nanti mau kita praktekkan sekarang atau sudah nggih? Kira-kira sudah, nanti diajarkan lagi di sana, nonton nggih? Nggih, lebih gampang. Terus selanjutnya, terus setelah kita niat tadi, hal-hal yang tidak diperbolehkan selama ihram, ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, untuk yang putra memakai pakaian yang berjahit menyarum. Berjahit menyarum, kata ngeten iki menyarum. Nah, ini tidak boleh. Maaf, termasuk celana dalam tidak diperbolehkan karena ada berjahit menyarum, itu tidak boleh. Untuk yang laki-laki ya, hanya untuk bapak-bapak saja, yang putra-putra saja. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang berjahit menyarum. Tidak hanya berjahit saja, karena kalau kita melihat kain ihram pojok ini terkadang ada jahitnya. Betul. Pojok-pojoknya itu kan biasanya terjahit nanti. Itu nggak apa-apa karena tidak berjahit menyarum. Nah, di sarung ke kados ngeten niki. Nah, niki kan berjahit menyarum. Itu tidak diperbolehkan. Apapun itu. Maka kita harus hati-hati. Terus memang benar-benar hanya memakai 2 kain itu. Mboten usah di apalah itu, enggak usah. Cuman pakai 2 kain itu. Terus selanjutnya yang kedua,
itu tidak boleh memakai kaos kaki atau sepatu yang menutup mata kaki. Nah, makanya lebih baik di sana pakai sendal aja. Pakai sendal aja lebih enak. Ini untuk yang putra. Jadi nggak boleh memakai kaos kaki atau memakai sepatu yang melebihi dari mata kaki, tidak boleh. Terus selanjutnya yang ketiga, tidak boleh memakai penutup kepala, peci ataupun yang lainnya, itu nggak boleh. Termasuk kain ihram ditutupkan seperti ini nggak boleh. Kata guys, selama ihram, karena itu nanti harus membayar. Kemarin sudah diterangkan masalah dam sama Gus Luki kayaknya, okay? Jadi itu hati-hati, maka jangan sampai kita ini terkena dam. Kata guys. Terus selanjutnya hal yang diperbolehkan selama ihram memakai sabuk. Nah, sabuk itu boleh. Oke, sabuk yang sudah disediakan di koper kemarin, nah itu boleh dipakai untuk mengencangkan kondak wedi melorot. Nah, itu diceprek nanti kayak nggak apa-apa. Oke, diperbolehkan itu. Juga memakai sendal boleh. Karena nggak pakai sendal nanti repot kalau pas panas gitu, kan? Nanti mobilnya panas itu tetap pakai sendal boleh. Itu. Oke. Untuk yang putri, hal-hal yang dilarang selama ihram, menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. Nah, ini nggak boleh. Ya, dengan kaos tangan yang semuanya ini nggak boleh. Tapi yang dipakai itu yang hanya menutupi tutup. Sudah punya semuanya, Ge? Sudah. Yang belum punya bisa beli di samping, ini sudah disediakan. Nah, ini untuk penutup ininya. Ge. Terus selanjutnya menutup wajah dengan cadar, nggak boleh. Tapi menutupnya kalau seumpama pakai masker bagaimana? Boleh. Pakai masker boleh. Ya, tuh. Kalau sana dari sana disuruh pakai baru pakai nggak apa-apa. Gitu. Atau untuk mewaspadai itu diperbolehkan. Nonton ya. Terus hal-hal yang dibolehkan selama ihram, memakai topi boleh. Yang panas, makanya ibu-ibu kan banyak memakai topi. Tapi nggak usah topi pantai ya. Nanti pakai topi pantai yang ya Allah, mosok kok Ka'bah pakai topi pantai gitu ya. Jadi pakai topi boleh, tapi jangan yang seperti itu kan. Terus memakai pakaian berjahit, ini untuk yang putri. Terus selanjutnya hal-hal yang dilarang selama ihram. Nih, hal yang dilarang selama ihram. Pertama, ini untuk setelah niat ihram itu ya, untuk laki-laki perempuan. Pertama, memakai wangi-wangian apapun itu. Yeah. Ini kami ingatkan sekali lagi, memakai wangi-wangian apapun itu, termasuk sabun, sikat gigi, odol, itu masuk. Mandinya aja, ini hanya aja. Air saja. Kalau mandi, umpamanya kita kok perjalanan dari Madinah terus ke Mekah sampai di hotel, kalau mau mandi ya mandi aja. Air aja. Ya air saja. Jangan ditambahi pakai sabun, pakai sampo, pakai apa, bahkan cuci muka pun hanya pakai itu kok pakai sabun, maka itu nanti kena dam. No skincare gitu. Apalagi skincare mah, vaselin lah, apa dan lain sebagainya itu nggak boleh. Oke. Jadi benar-benar di situ kita tidak memakai wangi-wangian. Selanjutnya memotong kuku. Nah, nih ya. Jadi kalau sebelum kita ihram boleh memotong kuku di sana. Misalnya di Madinah kita masih motong kuku boleh. Ya. Tapi kalau setelah kita niat ihram jangan motong kuku. Termasuk gigitin kuku sampai. Nah, itu jangan sampai. Oke. Ini nanti akan kena dam. Terus selanjutnya mencabut rambut. Nah, ini juga tidak boleh. Jangan sampai lah mencabut rambut. Rambut ini jenggot ini nggak boleh. Ya, ada bahkan kemarin itu diceritakan itu orang karena sudah biasa gitu ya, nyabutin bulu ketek itu. Nah, benar sudah biasa seperti itu. Di perjalanan ihram itu dia itu kayak gitu, Bu. Nyabutin bulu ketek. Ya Allah. Bu, saya mau tanya, Ya. kalau tanpa sengaja rambut kita lepas kelihatan di kamar mandi, apakah itu termasuk dam? Karena pengalaman saya kemarin kok sempat ada. Kalau tidak sengaja, Ya. tidak sengaja, tidak. ya. Makanya jangan bersisir, ya nggak boleh bersisir, nggak boleh kalau kita nggak usah apa sampuan dan lain sebagainya itu kan nggak boleh. Ya untuk mewaspadai hal itu.
Karena kemarin tuh saya tuh sampai saking takutnya jatuh loh, sampai rambut tuh tak kucur gini, sampai saya sama pakai minyak, Iya. beginiin, Jadi- sampai jangan sampai takut jatuh Betul. gitu loh. Jangan Gitu, sampai gitu. seperti itu.